Hey everyone, welcome to Lifehouse Kids program. Hai semua, selamat datang di program Lifehouse We're Kids. so excited to see you guys. Kita sangat bersemangat untuk berjumpa dengan Are you kamu. ready to have some fun? Dan apakah kamu siap untuk bersenang-senang? Let's stand on your feet and let's worship together. Mari bangkit berdiri dan kita menyembah Tuhan bersama. Let's Ayo. go. There is one thing for certain, you're gonna come back again. We're gonna follow the sun. Focused on nothing else but living for your purpose. All other things will fade away. So I give you all the praise. You're moving on the earth. Make us a part of your work. You'll always be the only way. Jesus, you get the glory. Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And give us today our daily bread. And forgive us our debt as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Today's Bible verse is 1 John 1:9. Firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes 1 ayat 9. But if we confess our sins, God will forgive us. We can trust God to do this. He always does what is right. He will make us clean from all the wrong things we have ever done. Tetapi bila kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka Ia akan mengampuni dan membersihkan kita dari segala kejahatan kita sebab Ia setia dan adil. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, thank you for your word today. Terima kasih Bapa untuk firman minggu ini. God, open our hearts to receive your truth. Buka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. In Jesus' Dalam name, nama Yesus. amen. Hey everyone, fantastic Felix Halo here. semua, hari ini di sini. Peter loved Jesus so much that he was always by his side. Karena Petrus sangat mengasihi Tuhan Yesus, dia selalu ada di sampingnya. Do you want to find out if Peter always stuck with Jesus through every situation? Apakah kamu pengen tahu bahwa Petrus selalu berada di sisi Yesus? Well, let's check it out together in the stories of the Mari Bible. kita temukan jawabannya di kisah Alkitab. Kisah dari Alkitab. Yesus memaafkan Petrus. Ini Petrus. Heyo! Whoop! Petrus adalah nelayan yang dipanggil Yesus. Hey! Petrus melihat banyak keajaiban dari Yesus dan dia mendengarkan semua pengajarannya. Ketika waktu tiba Yesus mati dan membawa semua dosa di dunia, Yesus mengadakan pesta makan terakhir. Selama pesta, Yesus memberitahu pengikutnya bahwa sudah tiba lagi pengikutnya untuk meninggalkan Yesus. Petrus bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Yesus bilang bahwa Petrus tidak bisa mengikuti Yesus lagi sekarang, tapi dia bisa mengikuti Yesus nanti. Tapi Petrus bilang, "Kenapa aku tidak bisa ikut sekarang? Aku siap mati untukmu." Yesus bilang, "Mati untukku? Petrus, sebelum ayam berkokok besok pagi, kamu akan menyangkal bahwa kamu mengenalku sebanyak 3 kali." Lalu Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun agar Yesus bisa berdoa. Selama perjalanan, Yesus memberitahu pengikutnya bahwa mereka semua akan meninggalkan dia. Tapi Petrus bilang, "Bahkan jika semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan pernah." Yesus bilang, "Petrus, tengah malam ini sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal bahwa kamu mengenalku sebanyak 3 kali." Tapi Petrus tidak percaya dan bersumpah bahwa dia akan bersama Yesus sampai akhir. Murid lainnya bersumpah yang sama.
Malamnya, Yesus ditangkap oleh orang-orang yang dikirim dari imam-imam besar. Petrus mencoba berjuang untuk Yesus. Dan dia memotong telinga salah satu prajurit. Tapi Yesus menyembuhkan prajurit itu. Dan pergi diam-diam bersama orang yang menangkapnya. Semua murid berpencar tepat seperti yang dikatakan Yesus. Orang-orang itu membawa Yesus pergi ke rumah imam besar. Petrus dan murid lainnya mengikuti mereka. Petrus datang menghangatkan dirinya dengan api mereka. Seorang pelayan perempuan melihat dia di sekitar api. Dia berkata, "Orang ini salah satu pengikut Yesus." Tapi Petrus menyangkal itu untuk pertama kalinya. Dia berkata, "Aku bahkan tidak tahu siapa dia." Setelah beberapa saat, orang lain melihat dia dan berkata, "Kamu adalah salah satu dari mereka." Petrus kedua kalinya berkata, bukan aku." Sekitar 1 jam setelahnya, seorang pria yang telinganya dipotong Petrus berkata, "Bukankah aku melihatmu di Bukit Zaitun dengan Yesus? Kamu salah satu dari mereka. Dia datang dari tempat yang sama bersama mereka." Tapi Petrus berkata, "No. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Lalu Petrus mendengar ayam berkokok. Yesus balik badan dan melihat ke Petrus. Kata-kata Yesus terlintas dalam benaknya dan Petrus meninggalkan halaman sambil menangis. Wow, Peter loved spending time with Jesus. Wow, Petrus sangat suka menghabiskan waktu bersama Yesus. He was sure that he would always be by Jesus' side no matter what happened. Dia sangat yakin bahwa dia akan selalu ada di pihak Yesus apapun yang terjadi. However, one day some soldiers came and they took away Jesus. Oh no! Tapi pada suatu hari ada prajurit yang datang menangkap Yesus dan wow, tidak. Peter got super scared, and when people asked him if he knew Jesus, he said no 3 times. Dan Petrus sangat ketakutan, dan ketika prajurit itu bertanya tentang Yesus, dia berkata dia tidak mengenal Yesus hingga 3 kali. That made him feel really sad because he realized he let Jesus down 3 times. Dan dia pun menyadari bahwa dia sudah menjatuhkan Yesus bahkan sampai 3 kali. But did you know, we are all like Peter sometimes. Tahukah kamu bahwa kita kadang-kadang juga seperti Petrus? We might not always do the right thing even if we really want to follow Jesus. Bahkan kita mungkin tidak selalu melakukan hal yang benar, sekalipun kita ingin sekali mengikuti Yesus. But did you know, we're all like Peter sometimes. Dan kita semua tahu bahwa kadang-kadang kita juga seperti Petrus. We might not always do the right thing even if we really want to follow Jesus. Bahkan kita tidak selalu melakukan hal yang benar sekalipun kita ingin mengikuti Yesus. You know, we all make sometimes mistake and sometimes we walk away from him. Dan kau tahu kadang-kadang kita juga berbuat salah dan kita memilih menjauh dari But Tuhan. hey, here is the amazing part. Jesus is a forgiving God. Dan inilah bagian yang terbaiknya, bahwa Yesus itu selalu mau mengampuni. Even if we make mistakes and go away from him, he is always there for us, waiting for us to come back to him. Bahkan sekalipun kita menyangkalnya dan menjauh darinya, ia selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. And when we confess our mistakes, he forgives all our wrongs and he becomes our friend again. Dan ketika kita mengakui dosa dan kesalahan kita, dia mengampuni kita dan kita dibenarkan kembali dan menjadi teman Yesus lagi. And so if you feel like you're far away from God or you want to come back to him, let's pray together. Kalau kamu merasa jauh dari Tuhan, mungkin saatnya kamu untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Let's pray. Ayo kita berdoa. Dear Jesus, I believe in you. Yesus terkasih, aku menerima Thank Engkau. you for forgiving me. Terima kasih telah mengampuniku. Come into my life Datanglah dalam hidupku and I will follow you. dan aku akan mengikut Engkau. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Yay! Ya. Let's talk with people around us. Mari kita diskusi dengan orang di sekitar kita. When you feel far away from Jesus, what do you think you should do? Ketika kamu menjauh dari Tuhan, apa yang menurutmu kamu dapat lakukan?
For me, I want to say sorry to God and then walk right back to Him. Dan kalau aku ingin meminta maaf kepada Tuhan dan aku kembali kepadanya. And how about you? Lalu, bagaimana dengan kamu? For today's activity, we're going to make our very own rooster. Untuk aktivitas hari ini, mari kita membuat ayam jantan. So first, you're going to grab a white paper plate. You're going to cut down the middle, fold it down, and then cut little slivers to make a wing. Pertama, ambillah piring kertas, kemudian potong di bagian ujungnya, dan potong-potong kecil, kemudian lipat ke samping. The next thing you're going to do is you're going to make the chicken beak and the chicken comb, and you're going to stick it on the plate like this. Dan kemudian kamu rekatkan janggar dan juga paruh seperti ini. And then finally, you're going to stick a googly eye on the chicken. Ta-da! Dan akhirnya kamu bisa merekatkan mata-mata dan ayammu jadi. I wonder what a rooster sounds like. Dan aku penasaran seperti apa suara ayam jantan. Yes, in English we say cock-a-doodle-doo. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita bilang kukuruyuk. Why don't we try this at home and we'll see you next time. Mari kita coba dan kita akan berjumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.